Pak Gede Raka yang di Bali yang baru masuk, mohon audionya dinonaktifkan dulu Pak Gede biar tidak bising suaranya. Baik, sudah tepat pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Pembelajaran kali ini segera kita mulai. Terlebih dahulu saya sampaikan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan Wijaya Trading dalam pembelajaran online yang bisa diterima teman-teman semuanya, baik audio dan videonya. Ada umpan balik, ada tanya jawab, nanti silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum ada sesi tanya jawab, terlebih saya akan sampaikan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu mengenai teknikal. Di hari pertama kita sudah membahas mengenai platform MetaTrader, kemudian kemarin kita membahas mengenai pola candle. Hari ini kita akan mengulas sekilas mengenai materi yang kemarin, nanti baru kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu jadwalnya hari ini materinya manajemen risiko atau money management. Karena ini bagian yang sangat penting dan harus diketahui oleh teman-teman semuanya, harus difahami oleh teman-teman semuanya, sehingga mampu mengendalikan modal yang ada, mampu memanage dengan baik ya aset yang kita punya, dari kecil menjadi lebih besar lagi. Baik, untuk teknikal yang pernah kita sampaikan pada sesi berikutnya, sesi sebelumnya kemarin, yaitu pertama trend line. Ya, mungkin teman-teman sudah paham semuanya yang kita sampaikan kemarin. Untuk menarik garis trend line, cari body candle yang paling menonjol, kemudian tarik ujung ke ujungnya, pastikan candle yang terbentuk sudah membentuk sudut 45 derajat, sehingga ini bisa kita jadikan acuan untuk trend line, baik itu mengarah ke atas maupun ke bawah. Ya, seperti ini. Kita tarik ujung ke ujungnya, kemudian nanti kita lihat apakah dia nanti lanjut atau breakout. Ketika breakout, maka kita bisa ambil posisi setelah breakout, ya, berlawanan dengan arah tren, karena arah trennya turun, kemudian di breakout naik, maka setelah ada breakout yang lebih tebal, kita bisa ambil posisi buy di candle setelahnya. Kemudian kemarin kita juga membahas mengenai pola candle, di mana pola candle yang kemarin kita bahas, yang pertama spinning top. Ini adalah candle netral. Kemudian kita juga membahas Marubozu atau candle penerusan, baik itu penerusan turun maupun penerusan naik.
ditandai dengan bodi yang panjang, tidak ada rejeksi, tidak ada ekor di sana. Ada juga penerusan yang namanya green candle ataupun red candle yang merupakan penerusan juga, pola penerusan juga dengan ditandai volume candle yang tebal, kemudian ada ekor yang kecil baik di atas maupun di bawah. Namun demikian tidak mengurangi tingkat volume yang besar. Artinya volumenya besar, kemudian ekornya hanya kecil. Kemudian kita juga mempelajari kemarin yang namanya 3 green soldier atau 3 white soldier dan 3 red cross atau 3 black cross dengan ditandai 3 candle yang berjajar berada di ujung tren. Ketika warna hijau dia berada di ujung tren turun, kemudian ketika tren naik ada 3 berjajar warna merah. Inilah yang dinamakan dengan 3 red cross atau 3 black cross. Ini mengindikasikan market bakal lanjut, bakal lanjut merahnya. Yang ini bakal lanjut hijaunya. Berikutnya juga ada namanya bullish tree dan bearish tree. Candle 3 warna hijau atau tren naik kemudian dikalahkan dengan 1 candle merah. Tren turun, 3 candle merah dikalahkan 1 candle warna hijau. Ini akan berpotensi lanjut naik. Dan ini akan lanjut turun. Pola berikutnya adalah pola reversal, yaitu pola pembalikan. Pola pembalikan yang pertama doji, ya seperti ini tandanya, seperti ini gambarnya, ada tanda plus, ada lebih panjang, ada hanya 1 arah saja, ekor panjang, bodi kecil, jadi bodi bukaan dan tutupan sama atau hampir sama, itu namanya doji. Ada yang namanya hammer, ya seperti ini posisinya ketika downtrend, kemudian muncul hammer di bawah. Ya, ini adalah sinyal pembalikan dari tren turun dia mau naik. Sebaliknya dari tren naik dia akan turun, namanya hangman. Kemudian ada inverted hammer, ada shooting star, ya, ada twister top dan twister bottom. Dan terakhir kemarin sampai di morning star dan evening star dengan posisi 1 paket ada 3 candle. Ketika tren turun di ujung tren ada doji, kemudian diikuti oleh candle berbalik yang cukup panjang. Dalam arti volumenya bukan ekornya. Sehingga 1 paket ini yang namanya morning star atau bintang pagi. Ini mau lanjut naik mengikut dari warna hijau. Kemudian ketika tren naik ada doji di atas di ujung trennya, kemudian diikuti warna merah lebih panjang. Ya, 1 paket ketika sudah jadi, maka di candle berikutnya kita bisa menangkap inilah sinyal mau turun atau melanjutkan dari yang merah ini atau berbalik dari tren naik menjadi turun. Ya, itu yang paling pokok yang teman-teman mesti perhatikan, diusahakan selalu dibaca, selalu diulang-ulang, melihat, kemudian mencoba untuk nanti mempraktekkan dalam market walaupun dalam demo. Kemudian candle lanjutan itu banyak sekali. Nanti
kita bisa bahas lebih lanjut karena terlalu banyak ya. Maka sementara kita pending dulu yang candle lanjutan, kita masuk ke manajemen resiko dulu. Kita masuk ke manajemen risiko dulu. Nah, banyak di antara kita yang masih belum memahami dan belum terlalu menguasai yang namanya manajemen risiko. Mohon Bu Ida, suaranya di off-kan dulu Bu Ida. Sebelah kirinya itu ada gambar audio, diklik dulu Bu Ida biar tidak bising suaranya. Pangapunten. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Untuk manajemen risiko ya, mungkin teman-teman sudah pernah yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko atau money management itu adalah bagian yang sangat penting dan wajib difahami oleh teman-teman semuanya, sehingga kita bisa mengukur apakah transaksi saya ini sudah masuk di kategori berbahaya atau masih aman. Berapa kira-kira saya harus resikokan, berapa pips kira-kira saya harus rugikan ketika market berbalik, kemudian berapa pips ketika kita profit harus kita ambil duluan. Nah, pertanyaan ini yang sering saya terima dari teman-teman semuanya, maka saya akan jelaskan lebih detail, saya akan bahas, tetapi mulai dari analisa logika dulu, biar teman-teman nanti tidak gagal paham. Ya, walaupun nanti kelihatan sepele, tetapi tanpa pemahaman yang cukup, hasilnya juga tidak akan maksimal. Berapa kira-kira profit yang ideal? Ya, itu sering terjadi pertanyaan seperti itu. Berapa kira-kira kerugian yang bisa kita resikokan ketika market berbalik arah? Ya, maka untuk menjawab semuanya akan saya bahas secara detail satu persatu. Baik, sebelum kita masuk di bagian perhitungan manajemen risiko, terlebih dahulu marilah kita amati yang ada di monitor ini. Ini adalah satu data yang saya ambil dari Forbes.com. Kemudian ada the world's largest public companies. Artinya ini adalah data-data perusahaan besar dunia dengan asetnya, kemudian berapa profitnya. Ini saya tampilkan untuk memberikan gambaran bahwa bisnis yang kita geluti, trading yang kita geluti, tentunya semata-mata adalah sebagai bentuk bisnis di mana bisnis ini harus logis, kemudian bisa diterima secara akal. Kalau kita perhatikan dari data yang ada ini, yang pertama ICBC, ini adalah salah satu perusahaan China ya yang memiliki aset yang besar, ya, yaitu 4.034,5 billion US dollar atau 4.034,5 miliar dolar. Dengan modal dengan aset yang besar ini, berapa margin profit yang didapatkan? Ya. Coba kalau kita lihat profitnya 45,2 billion.
Kalau kita hitung dengan persentase, ya kita bisa hitung 4034,5 dibagi 45,2 dibagi 4034,5 dikalikan 100%, maka ketemu 1,1%. Jadi sekelas perusahaan besar ICBC dengan aset 4.034 miliar dolar hanya 1,1% margin profitnya per tahun. Teman-teman bisa hitung ketika 1,1% ini dibagi 12 atau per bulan akan ketemu 0,0 sekian. Ya, kalau kita hitung misalkan dibagi 12, 0,09% per bulan. Artinya kalau kita hitung lagi per hari tentu lebih kecil lagi. Ya, ini adalah salah satu data dari perusahaan besar di mana dia juga mengambil margin profit yang tidak terlalu besar. Kemudian kita coba lagi JP Morgan. Ya, ini adalah perusahaan Amerika dengan aset 2.737 miliar dolar dengan margin profit atau dengan profit 32,7%, 32,7 billion dolar. Kalau kita hitung berapa persen margin profitnya, kita hitung 32,7 dibagi 2.737,2 dikali 100%, maka margin keuntungannya hanya 1,19% per tahun. Baik, kita lihat lagi perusahaan besar lagi, Bank of America. Ya, yang perusahaan besar juga, Bank of America dengan aset 2.377, kemudian profitnya 28,5 billion dolar. Kalau kita hitung dalam bentuk persentase, 28,5 dibagi 2.377,2 dikalikan 100%, maka ketemu 1,19% saja per tahun. Masuk lagi, ya, kita coba lihat asetnya yang besar, kemudian profitnya juga besar. Ya, kita lihat punyanya Apple. Ya, dengan modal atau aset 373,7 billion dolar atau miliar dolar, kemudian profitnya 59,4 miliar dolar. Ini cukup tinggi. Kalau kita hitung dengan persentase, 59,4 dibagi 373,7 dikalikan 100%, maka ketemu 15%.
margin profitnya per tahun. Ya, yang kelihatannya modalnya tidak asetnya tidak terlalu besar, modalnya besar adalah Apple, kemudian ada lagi ini Royal Dutch Shell, ini punya perusahaan punya Belanda. Ya, kalau kita lihat asetnya 399,2, profitnya 23,3 miliar dolar. Kalau kita hitung prosentase 23,3 dibagi 399,2 dikalikan 100%, maka ketemu 5,8%. Ya, jadi secara umum rata-rata mereka juga mengambil keuntungan tidak terlalu besar, masih di bawah 10% rata-rata. Hanya tertentu yang mengambil keuntungan lebih besar. Ya, dari yang saya sampaikan tadi, Apple lah yang paling besar, yakni 15% per tahun. Satu bulannya 1, sekian persen. Kita coba lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau ini adalah perusahaan luar negeri. Kita coba perusahaan di Indonesia. Kita lihat berapa margin profitnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kita pilih dulu Indonesia. Ya. Oke. Yang paling atas ini ada Bank Rakyat Indonesia dengan aset 90,2 miliar dolar, kemudian profitnya 2,3%. Coba kita hitung berapa margin profitnya. 2,3 dibagi 90,2 dikali 100%, maka ketemu 2,5% per tahun. Ya, kita lihat lagi perusahaan yang dengan aset yang tidak terlalu besar dengan profit yang besar. Oke, kita lihat Gudang Garam. Gudang Garam dengan aset 4,8 miliar dolar, ya. Kemudian profitnya 547 juta dolar. Kalau kita hitung, ya, berarti 0,547 dibagi 4,8 dikali 100%, maka ketemu 11,39%. Kalau kita bulatkan 11,4. Ya, ada 11,4, ada 1, sekian persen. Kemudian Telkom kita coba lihat, Telkom dengan aset 13,8, profit 1,3 dibagi 13,8 dikali 100, 9% per tahun. Ya, dari data yang kita coba cuplek ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa rata-rata perusahaan-perusahaan besar, ya, baik di dalam dan luar negeri, mengambil keuntungan satu tahunnya tidak lebih dari 20% per tahun. Ya, kemudian coba kita lihat suku bunga bank atau suku bunga deposito. Kita coba masuk di suku bunga deposito. Ya, dengan
beberapa data yang saya ambil dari pusatdata.com terbaru 9 April 2020. Kalau kita lihat ya, ada standar Charter Bank 4,8%, kemudian yang tinggi lagi adalah Bank Bukopin 5,9%, ada lagi ini 5,5%, Bank DBS Indonesia 5,5%, ya. Kemudian ada Bank Tabungan Negara 5,8%. Dari data ini ya, rata-rata tidak sampai 7% per tahunnya. Rata-rata hanya 5, sekian. Artinya investasi sekelas deposito dengan bunga tidak terlalu tinggi, bahkan di bawah 10% per tahun. Ya, dari yang saya sampaikan ini saya bisa memberikan gambaran bahwa bisnis trading khususnya forex ini memang satu peluang yang luar biasa, peluang untuk mendapatkan profit yang luar biasa, tetapi jangan lupa untuk memperhatikan resiko, jangan mengabaikan resikonya. Karena semakin tinggi potensi profit, maka diikuti dengan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Kalau kita membaca data dari A sampai B, C, dan seterusnya tadi yang saya sampaikan, baik perusahaan dalam dan perusahaan luar negeri, bahkan bunga deposito pun ternyata 1 tahunnya tidak lebih dari 20%. Maka berapa kira-kira profit yang ideal atau profit yang logis ketika kita trading forex? Berapa modal yang bisa kita gunakan untuk mencapai target itu? Kemudian berapa lot yang nanti kita pakai biar semuanya dalam kategori aman, dalam kategori terkendali. Ya, yang penting teman-teman punya gambaran. Kalau perusahaan besar saja di bawah 20% per tahun, ya berarti per bulannya cuma 1, sekian persen. Maka ketika kita trading, ya kalau 1 bulan kita bisa mendapat 20% pun itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Artinya kalau 1 bulan kita bisa dapat 20%, maka 1 hari hanya butuh 1% dari modal. Di dalam trading semuanya bisa berlaku. Kita bisa untung 100% juga bisa, 1000% pun bahkan bisa, tetapi juga resikonya juga luar biasa. Nah, agar kita bisa profit dengan konsisten, kita bisa bertahan lama, bahkan kita bisa trading secara terus-menerus dengan tingkat kerugian yang minimal dan tingkat keuntungan yang maksimal, maka perhatikan risk manajemennya. Perhatikan bagaimana kita mengelola lot dengan baik, bagaimana kita mengelola kerugian kita agar supaya tidak sampai terjadi yang namanya margin call. Ya, maka akan saya coba berikan satu perhitungan, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman untuk nanti bisa mengendalikan dan mengelola modal yang ada. Kalau berbicara dengan
trading tentu harus punya yang namanya rencana trading, ya, atau yang biasa orang sebut dengan trading plan. Ya. Biasa dengan sebutan trading plan. Trading plan ini adalah satu bentuk konsep di mana ketika kita mau trading, di dalam benak kita sudah ada ukuran, sudah ada program. Kira-kira nanti target saya berapa, target keuntungan saya berapa, kemudian lot yang saya pakai nanti berapa, kemudian ketika nanti market berbalik, maka berapa yang harus saya resikokan, berapa harus saya rugikan. Inilah yang namanya konsep trading plan itu sendiri. Jadi memahami kapan kita bisa profit, kapan kita keluar profit, kapan kita juga masuk ke market. Di kondisi yang bagaimana kita masuk, di kondisi yang bagaimana pula kita keluar. Kemudian bagaimana ketika nanti marketnya berbalik, apa yang harus kita kerjakan, strategi apa yang harus kita lakukan. Ini adalah satu bentuk konsep dari trading plan itu. Ya. Teman-teman bisa memberikan atau bisa memikirkan dulu berapa kira-kira yang harus kita targetkan. Misalkan saya pengen satu hari dapat $50. Ya, saya pengen satu hari dapat $20. Ya. $20, sorry. Ya, saya pengen satu hari dapat 50 misalkan. Saya satu hari pengen dapat $50. Ya, ini saya hitung dari kebutuhan saya satu hari untuk beli susu, untuk beli makan, untuk beli kebutuhan keluarga, untuk bayar ini, bayar itu, maka di total kalau dikurskan dalam bentuk dolar kira-kira $50 atau sekitar misalkan Rp600.000. Rp600.000 misalkan gini. Misalkan target saya satu hari $50 atau Rp600.000. Ya, dengan catatan perhitungan ini saya sesuaikan dengan kebutuhan saya misalkan. Kemudian untuk mencapai target itu berapa kira-kira modal saya yang harus saya butuhkan. Ya, berbicara dengan target, berbicara dengan modal, maka tentu jangan mengabaikan yang namanya resiko. Ya, resiko seperti apa, resikonya berapa nanti harus difikirkan. Ya, kalau target saya $50, kemudian resiko yang saya ambil adalah 5%, ya resiko yang saya ambil adalah 5%, maka modal saya adalah 100 dibagi 5% dikali $50. Ya. Ketemu berapa? Coba kita hitung sama-sama. 100 dibagi 5 dikali 50. Ya. Maka modal yang saya butuhkan adalah
$1.000. Ya. Ketika saya berharap satu hari dapat $50 dengan resiko saya 5%, maka modal yang saya butuhkan adalah $1.000. Oke, mungkin teman-teman ada kesulitan, nanti silakan ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Kalau misalkan resiko saya naikkan bukan 5% tapi 10%, ya bisa saja. Berarti 100 dibagi 10 dikalikan $50. Maka ketemu 500. Ya, kita coba hitung dengan akurat biar nanti tidak selisih. 100 dibagi 10 dikalikan 50. 500. Modal saya berarti 500. Karena saya meresikukan 10%. Modal saya $500. Dengan resiko 10%, target saya adalah satu hari $50. Dari konsep ini mungkin bisa diterima. Ya, nanti akan saya lanjutkan dengan perhitungan yang lain. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Saya coba untuk melanjutkan. Jadi setelah kita tahu target kita, kemudian kita tahu modal kita, maka yang selanjutnya adalah berapa nanti kira-kira lot yang kita butuhkan. Ya, berapa kira-kira lot yang kita butuhkan. Ya. Maka untuk menghitung lot, ya, untuk menghitung lot ini, resiko dibagi modal. Maka kalau resiko kita 50, modal kita 1000, ya, ketemu 0,05. 0,05. Ini adalah lot maksimal kita. Nah, lot ini tidak harus langsung kita gunakan 0,05. Kita bisa menggunakan lebih rendah dulu, 0,01, 0,02, atau 0,03. Ya, kenapa kok begitu? Ya, karena ketika kita menggunakan lot yang maksimal, kalau nanti ada momen yang bagus atau peluang yang luar biasa, maka kita tidak bisa menggunakan lagi. Ya, kita hanya bisa memandangi saja. Karena itu ketika lot maksimalnya 0,05, gunakan di bawahnya dulu. Ya, karena tidak selalu dan selamanya yang kita analisakan sejalan dengan market. Bisa saja yang kita analisakan berbalik arah. Nah, di sini adalah salah satu fungsinya kita untuk memperhatikan ketahanan tadi. Ya, ketika lot maksimalnya 0,05, kita hanya menggunakan sebagian saja, maka sebagian dari lot itu nanti kita bisa pergunakan untuk mengambil posisi yang ada peluang yang bagus lagi. Kemudian berapa resikonya atau berapa stop loss-nya nanti ketika market berbalik arah atau market
tidak bersahabat. Ya, tentu kita harus tahu dulu sejauh mana kita mengambil dari jarak kerugian itu. Misalkan kita bermain di emas, ya, bermain di emas yang kita rencanakan untuk di ya rugikan atau kita resikokan misalkan 1000 pips. Ya, ini sejalan dengan pergerakan market karena pergerakan market di emas cukup volatile atau cukup naik turun dengan cepat dan bergeraknya bisa panjang, maka saya menggunakan space atau ruangan untuk bisa bergerak sejauh 1000 pips misalnya. Ya, dengan harapan tidak segera untuk tersentuh stop loss-nya. Karena tujuan dari trading adalah untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk segera tersentuh stop loss-nya. Karena itu kita kasih ruangan yang lebih lebar, ruangan yang lebih panjang. Biar nanti ketika market bergerak naik turun, masih ada space di sana, masih ada ruang untuk kembali lagi. Maka ketika menggunakan lot 0,505, ya kita nanti stop loss-nya di area atau di harga yang sudah bergerak sejauh 1000 pips, yaitu $50. Ketika sudah bergerak $50 atau mendekati $50, maka di sini adalah resiko kita. Ya, kita bisa pasangnya di sana. Bagaimana dengan profitnya? Ya, teman-teman mungkin dengar yang namanya RR atau risk and reward ratio, di mana RR selalu 1/2, 1/3, dan seterusnya. Cara ini betul memang, tetapi tidak selalu dan selamanya nanti diterapkan dengan seperti itu. Tergantung kondisi lapangan, tergantung kondisi market seperti apa. Ya. Misalkan belum sampai menyentuh stop loss atau misalkan sudah bergerak 500 pips, tetapi pergerakannya luar biasa kencang dan diikuti dengan candle yang memperkuat yang lain, candle sebelumnya yang memperkuat bahwa ini adalah betul-betul mau berbalik. Maka tidak sampai menunggu 1000 pips pun kita bisa cut loss di sana. Misalkan sudah baru 45 misalkan. Tetapi kondisinya market mengatakan ini sudah betul-betul mau breakout. Ini betul-betul waktunya sudah mepet dan ini berpotensi untuk terjadi lanjut. Karena itu kita tidak hanya menunggu di area stop loss, bahkan di sebelum stop loss pun kalau market betul-betul sudah bergerak berbalik dan itu dikuatkan dengan berbagai aspek yang memperkuatkan kenaikan atau penurunannya itu, maka kita bisa stop loss lebih awal untuk mengurangi tingkat kerugian. Dan kita bisa mengikuti market yang sedang trend. Atau kita bisa membaca peluang-peluang yang tercipta di sana yang ditunjukkan dari pola candle, chart pattern, atau mungkin support resisten di sana sudah tersentuh atau break di sana. Ya, karena itu tidak selalu harus menggunakan 1000 pips ini ketika kita meresikukan 1000 pips. Semuanya juga tergantung kondisi lapangan, kondisi market, kondisi yang sedang berjalan. Ya, karena itu harus teman-teman menguasai berbagai macam langkah. Salah satunya adalah bagaimana nanti merecovery atau melakukan strategi untuk
mengurangi atau meminimalkan kerugian itu. Bisa dengan switch, bisa dengan cut loss, ya, atau dengan cara lain yang teman-teman pernah lakukan, yang teman-teman enak dipakai di sana. Ya, jangan hanya mencomot gaya orang, karena hanya mencomot gaya orang belum tentu nanti cocok dengan karakter teman-teman semuanya, belum tentu nanti cocok dengan gaya kita. Gunakan informasi yang kita terima, ilmu yang kita terima, kemudian kita adjust, kita sesuaikan dengan karakter kita masing-masing, sehingga nanti lebih nyaman. Ya, seperti itu mungkin teman-teman untuk menghitung resiko, untuk menghitung lot, dan bahkan untuk meresikokan berapa pips di sana. Modal kita berapa, semuanya sudah saya jelaskan. Jika masih belum jelas, silahkan tanyakan di sesi pertanyaan, nanti akan saya jawab secara detail, bahkan nanti saya berikan grafiknya, biar nanti teman-teman juga bisa melakukan coret-coret di sana. Ya, semuanya juga tergantung pada masing pribadi. Berapa kira-kira resikonya, berapa kira-kira nanti keuntungannya. Kalau profit, ya kita bisa tentukan sepuasnya. Tergantung juga nanti lapangan kondisi marketnya. Kalau marketnya masih panjang, masih terlihat kuat, ya tidak ada salahnya kita menunggu dulu. Tetapi ketika marketnya sudah bergerak mulai lemah, ya disitulah kita cukupi, kita selesaikan di sana. Karena yang namanya trading niatnya adalah profit, maka ketika profit usahakan untuk diambil dulu atau di close dulu. Masalah nanti mau nambah lagi itu urusan belakang. Karena ketika sudah profit sudah pasti masuk kantong. Berbeda kalau kita hanya memandangi, menunggu dan menunggu. Ketika profit kita tunggu sampai ini sampai ini sampai ini. Ternyata tidak sampai tercapai yang kita inginkan, market berbalik dan berbalik terus. Nah, ini adalah satu peluang yang sia-sia. Harusnya sudah profit, ya, karena kita menunggu dan menunggu tadi, menunggu yang lebih, ternyata marketnya berbalik jadi rugi. Bahkan bisa jadi minus yang berpanjangan, akhirnya sangat membahayakan dari modal kita. Ya, karena itu biasakan ketika profit sudah lebih dari cukup, close dulu, pastikan selesaikan dulu, masuk kantong dulu, biasakan diamankan dulu. Ya, nanti kita baca peluang lagi, ada peluang lagi, masuk lagi di sana. Ya. Ketika peluangnya tidak akurat, analisanya tidak kuat, tidak lengkap, maka jangan memaksa diri untuk ambil posisi, karena itu hanya akan memperpanjang floating minus kita. Biasakan analisa yang tepat, akurat, dan lengkap kita membacanya, sehingga kita tidak terlalu lama di floating. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa keluar dengan profit. Oke, saya lanjutkan lagi. Misalkan, nah sekarang misalkan saya punya uang $1.000. Ya, saya pengen satu hari $20. Ya, ini artinya hanya 2% dari modal. Masuk akal apa enggak? Ya. Kalau 1-5% sebenarnya sudah masuk akal saja. Satu hari 1-5% sebenarnya sudah masuk akal, logis, dan bisa dilakukan ketika kita betul-betul sudah menguasai. Ya, karena di trading banyak bahkan yang lebih dari itu. Tetapi ambillah angka-angka yang logis, yang gampang kita dapatkan. Ya. Kalau ngambil 2%, saya kira bisa dicapai dan itu sangat logis. Ya, karena itu
silahkan nanti menentukan sendiri berapa kira-kira target profit saya. Yang penting jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi, apalagi modalnya tidak cukup, maka sangat berbahaya. Ambil saja di antara 1-5% atau ambil tengah-tengahnya, atau ambil 2% boleh, silahkan. Maka lot yang saya gunakan adalah 20 dibagi 1000, ya, ketemu 0,02, ya, 0,02. Ya, kita coba pastikan 20 dibagi 1000. Ya. Lot yang kita pakai adalah 0,02. Ya, ini. Ketika kita menggunakan lot 0,02, berapa pips kita nanti targetkan untuk mencapai $20? Ya. Berarti kalau kita targetnya $20, lotnya 0,02, tinggal dibagi 20 dibagi 0,02. Berarti 1000. Pips. Kira-kira bisa nggak kita mendapatkan 1000 pips? Ya, ya bisa saja. Yang penting kita bisa mengatur semuanya. Kalau satu kali transaksi 1000 pips, ya berat. Maka jangan satu kali transaksi. Karena 1000 ini adalah target harian kita untuk mendapatkan $20 dengan lot 0,02, ya. Dengan lot 0,02, maka kita harus mencapai 1000 pips untuk profit kita. Sehingga ketika kita hanya memburu satu kali transaksi dapat 1000 pips, sangat berat sekali kalau satu hari. Ya, kalau berhari-hari tidak apa-apa, karena kita jangka pendek, kita bergerak cepat. Kalau jangka panjang ya tidak masalah. Ya. Maka untuk mempermudah atau meringankan target kita bisa pakai beberapa kali transaksi. Misalkan kita menggunakan 5 kali transaksi. Kalau kita menggunakan 5 kali transaksi, berarti 1000 dibagi 5, targetnya 200 pips. Kira-kira bisa ditempuh apa enggak? Ya, kembali lagi ketika kita mau transaksi di mata uang yang mana, pasangan yang mana. Kalau di USD untuk mendapatkan 200 ya lumayan berat. Tetapi kalau di emas mungkin bisa dengan cepat. Ya, sehingga kita harus mengukur sendiri kita di mata uang apa, kita menggunakan pair yang mana. Masing-masing pasangan itu kita kuasai. Kira-kira marketnya kalau 1 jam itu bergerak berapa, kemudian pergerakannya seperti apa, bisa cepat apa enggak. Kalau susah maka dinaikkan lagi dari misalkan 10 kali transaksi, sehingga per transaksi itu hanya butuh 100, maka ini diperbanyak lagi. Dengan setiap close profit, adalah 100 pips. Kalau 10 kali transaksi dengan lot 0,02, targetnya per transaksi adalah 100 pips, minimal 100 pips, di atas tidak apa-apa. 10 kali transaksi baru nanti dapat $20. 10 kali 100 pips itu 1000. 1000 kalau lotnya 0,2, $20. Nah, kembali lagi ke teman-teman, kira-kira saya setiap transaksi itu bisa close di
berapa pips. Nah, tentunya nanti masing-masing punya ukuran sendiri. Ya, selama ini yang kita kerjakan menggunakan yang mana? Kita biasa keluar dari market berapa pips. Ya, kita sendiri-sendiri nanti yang akan menentukan. Kalau saya bisa 200 pips, ya 200 pips enggak apa, berarti cuma 5 kali transaksi saja. Dengan lot 0,02 tadi. Ya. Seperti itu kira-kira teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan lanjut silakan juga disampaikan. Ya, silakan nanti buat coretan, boleh dicat di grup kelas atau di WA saya, nanti akan saya bacakan dan saya jawab secara umum biar teman-teman juga ikut belajar. Kemudian saya lanjutkan lagi, ketika kita tadi target profitnya adalah 1000 pips, maka berapa nanti resikonya? Kembali lagi ke resiko. Nah, kembali ke resiko, yang kita resikokan berapa pips kira-kira? Ya, kita masuk di pasangan yang mana? Kalau masuk di pasangan Euro USD misalkan, daya toleransi untuk bergerak itu kira-kira berapa? Misalkan 500 pips. Tidak apa-apa, 500 pips. Ya. Berarti ketika bergerak 500 pips tidak bersahabat atau berbalik arah, maka di situ adalah resiko kita. Ya, kita bisa pasangi stop loss di sana atau kita bisa cut loss secara manual. Artinya ketika kita menggunakan lot 0,02, kemudian resiko kita adalah 500 pip, maka ini minus kita adalah nanti $10. Ya, ketika minus $10 itu sudah di ambang atau di area resiko kita. Namun demikian ini tidak fix di angka sekian pips, tetapi kita bisa naik dan turunkan sesuai dengan dinamika market. Kalau marketnya hanya bergerak sementara atau misalkan masih dalam koridor koreksi, masih belum bisa menembus titik resisten maupun supportnya, maka kita bisa toleransikan dulu. Yang penting kita bisa mengawal, ya. Oh, ternyata sudah bergerak 500 pips. Oh, ternyata bergerak 600 pips. Yang penting kita punya meteran di sana, punya ukuran di sana. Kalau nanti breakout di sini, berarti saya baru nanti cut loss. Kalau belum, saya tunggu dulu. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep trading plan itu. Harus memahami perhitungan seperti itu, harus memahami juga pergerakannya. Tanpa kita memahami pergerakan dari market saat itu dan kita menganalisakan dengan berbagai kombinasi analisa itu, maka sebentar-sebentar kita kena nanti stop loss-nya itu. Nah, harapan kita memang bukan stop loss-nya, tetapi stop loss ini dijadikan sebagai titik yang paling akhir membahayakan. Kondisi-kondisi kita betul-betul membahayakan, bisa ditaruh resiko itu, dan itu tidak fix, kita bisa fleksibel mengikut naik turun, bisa 400 pip, 300 pip kita cut loss dulu mengikuti market kalau sudah tidak bersahabat betul. Tetapi ketika bergerak 600 pun, ketika nanti marketnya hanya bersifat sementara, belum ada sinyal lagi untuk lebih lanjut, maka kita bisa menunggu dulu beberapa waktu dulu, baru nanti kita ambil tindakan ketika betul-betul kondisi market itu sudah yakin mau berbalik. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti prakteknya ketika kita live trading, saya akan tunjukkan. Jadi kita nanti pas live trading bareng-bareng, ketika ada peluang, mari kita coba untuk masuk. Kemudian nanti kita berbalik. Nah, di situ kita nanti melakukan settlement atau melakukan recovery. Bagaimana supaya meminimalkan kerugian itu, ya. Kalau bisa rugi jadi untung. Ya, masing-masing kasus tentu nanti punya penanganan yang berbeda. Tidak selalu semuanya sama
kasus A nanti tidak selalu dengan metode strategi B, atau metode strategi B belum tentu nanti juga sama dengan yang kemarin. Semuanya membutuhkan strategi sendiri-sendiri, masing-masing berbeda untuk cara penanganannya karena kasusnya juga berbeda ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lebih lanjut atau kurang paham, nanti silahkan sampaikan. Saya akan coba untuk memberikan penjelasan lagi. Saya coba untuk nanti memberikan visualisasinya baik dalam bentuk catatan maupun live trading. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman semuanya. Untuk kelas hari ini kita akan akhiri. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya tunggu 5 menit, kalau tidak ada kita tutup. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, saya kira lebih dari cukup untuk materi yang kita berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk membuka cakrawala pengetahuan khususnya di forex trading ini agar lebih profesional, agar lebih hati-hati dalam melakukan trading. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.